Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan jurnal atas PPN, baik itu penjualan maupun pembelian, yang nanti akan berefek pada utang PPN, piutang PPN, atau nihil. Nah, sebelumnya saya sudah membuat bagaimana sih penjualan jika menggunakan skema diskon atau menggunakan skema 1 gratis 1, dan juga saya sudah pernah membuat jurnal pembelian maupun jurnal penjualan. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana sih ketika ada retur barang. Misalkan pertama kita ketahui kita jual barang di tanggal 1 Januari. Jual barang tanggal 1 Januari. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah piutang dagang pada PPN keluaran pada penjualan. Ya. Misalkan sebesar berapa? Misalkan penjualannya sebesar 100.000. Ya. Maka piutang dagangnya adalah 110.000, PPN-nya 10.000, dan penjualannya 100.000. Ya, karena penjualannya 100.000, PPN-nya 10.000, 10%, dan piutang dagangnya 100.000. Ya. Kemudian bagaimana sih jika ada retur? Nah, kan pertanyaan dari teman-teman, jika ada retur. Misalkan atas penjualan barang senilai 100.000 ini ada barang yang rusak, atau ingin dikembalikan atas barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita. Misalkan atas 100.000 ini dikembalikan 50.000, ya. Nanti kedepannya baik itu 50.000, 20.000, atau bahkan semuanya full 100.000 dikembalikan, maka jurnal untuk retur adalah penjualan pada PPN keluaran pada piutang dagang. Nah, misalkan kita customer mengembalikan atas penjualan kita seluruhnya, maka di sini 100.000, PPN-nya 10.000, piutang dagangnya 110.000. Nah, jadi apa yang terjadi? Yang terjadi nanti saat di laporan keuangannya, piutang dagangnya jadi 0. Karena apa? Di sini debit 110, di sini kredit 110. Penjualannya pun sama, 100.000, 100.000. PPN-nya pun sama. Nah, seperti ini. Tapi nanti kedepannya jika misalkan kita jual barangnya tanggal 1, ya, kita jual barang tanggal 1, tapi customer mengembalikan barang yang kita jual itu misalkan ganti bulan, misalkan di tanggal 3 Februari. Itu bagaimana? Ya. Padahal nanti di tanggal 31 Januari kita harus tutup nih pembukuannya, ya kan? Kita harus tutup pembukuannya. Sehingga apa? Sehingga kita juga harus membayar atas PPN keluarannya, atas PPN, utang PPN-nya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana yang terjadi jika PPN keluarannya itu lebih besar daripada PPN masukan. Kita asumsi tidak ada PPN masukan.
tidak ada PPN masukan. Maka yang terjadi adalah di sini 10.000 utang PPN. Ya. Ini kita bayar 10.000 kepada negara. Ya. Kemudian di tanggal 3 Februari ternyata atas 10.000 ini kita balikin. Kemudian di tanggal 3 Februari kita balikin. Artinya apa? Artinya atas 10.000 yang sudah kita bayarkan ke negara itu menjadi kompensasi atas PPN di masa berikutnya, yaitu masa Februari. Seperti itu. Jadi apa? Jadi nanti di masa Februari kan kalau misalkan ini terjadi di bulan Januari juga, retur terjadi di bulan Januari, maka yang terjadi adalah PPN-nya nihil karena 10.000-nya PPN keluaran 10.000 dibatalkan, diretur. Namun ketika terjadinya kita sudah bayar di akhir bulan ternyata ada retur, maka kita di sini ada piutang PPN yang sudah kita bayarkan sebesar berapa? Sebesar 10.000. Nah, ini untuk masa Februari. Nah, nanti berikutnya sampai dengan masa Desember. Terus dikompensasi jika misalkan nanti di bulan Maret, PPN keluaran sebesar 5.000, PPN masukan sebesar 15.000. Maka yang terjadi apa? Terjadi adalah ini kita ganti 25 ya. Maka yang terjadi adalah utang PPN sebesar berapa? Sebesar 10.000. Karena apa? PPN keluarnya 25.000, PPN masukannya 15.000. Ya. Ini bulan Maret. Ya. Kemudian di masa akhir Februari kita kan masih ada piutang PPN 10.000. Nah, piutang PPN ini dikompensasi pada masa Maret, sehingga apa? Sehingga di akhir Maret 31 Maret yang terjadi adalah PPN nihil. Nah, seperti itu.